Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kandiara. Saya di sini dari kelas 644007 dan akan menjawab tugas manajemen bisnis dan operasional. Pertemuan 2 itu ada strategi operasional yang terdiri dari visi, misi, dan strategi. Visi itu adalah pandangan penglihatan atau gambaran, sedangkan misi tugas pokok berkaitan dengan tugas yang akan diemban oleh perusahaan untuk mencapai visi. Strateginya itu yaitu suatu cara bagaimana agar persoalan yang timbul selama kegiatan sedang berlangsung atau teratasi. Jenis-jenis strategi. Di sini ada tahapan-tahapan strategi, yaitu perumusan strategi, yaitu adalah kegiatan diarahkan untuk mempelajari lingkungan perusahaan, baik lingkungan dalam, seperti melihat ancaman yang bakal timbul dan peluang yang bakal muncul. Lingkungan luar, yaitu melihat kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada implementasi strategi. Dalam kegiatan ini, strategi didistribusikan ke masing-masing departemen dalam perusahaan, bagaimana organisasi mewujudkan cita-citanya. Yang ketiga ada penilaian strategi. Untuk melihat dan membandingkan apakah pencapaian diperoleh sesuai dengan strategi atau tidak. Nah, di sini ada manfaat strategi bagi perusahaan, ada dua, yaitu lingkungan luar dan lingkungan dalam. Lingkungan luar itu seperti perubahan konsumen atau pasar, perubahan politik, perubahan demografi, perubahan sosial, perubahan teknologi, perubahan pesaing, perubahan supplier, dan perubahan ekonomi. Lingkungan dalam yaitu perubahan penjualan produk yang dijual, perubahan perilaku karyawan, perubahan mesin dan peralatan yang digunakan, perubahan manajemen, perubahan pemilik, dan perubahan organisasi. Nah, di sini ada manfaat strategi bagi perusahaan juga, yaitu ada penyediaan produk yang dibutuhkan dalam menghadapi peluang ataupun ancaman, seperti merubah bentuk produk, merubah kemasan produk, merubah jumlah produk, merubah kualitas produk, dan merubah pelayanannya. Nah, ada tiga meningkatkan daya saing perusahaan. Ada tiga ya, yaitu perbedaan atau differentiation, biaya, cost leadership, kecepatan tanggap atau quick response. Nah, tampilan produk, biaya, dan kecepatan. Di sini ada tiga, yaitu differentiation product, yaitu diwujudkan dalam keunikan yang disajikan sehingga tampil beda dengan produk lainnya. Low cost. Low cost itu dapat ditempuh dengan berbagai cara seperti menghilangkan kegiatan pengolahan yang tidak perlu menggunakan peralatan sederhana, pemberian manfaat ganda pada produk yang sama. Yang selanjutnya ada kecepatan tanggap atau quick response. Tindakan ini yang dilakukan oleh perusahaan dalam melihat peluang atau ancaman yang bakal timbul. Nah, di sini ada strategi dalam perusahaan, dalam operasi. Ada rancangan produk design, rancangan kualitas produk atau quality design, rancangan pengolahan, proses desain, penentuan lokasi kegiatan atau location, rancangan data letak atau layout design, penempatan tenaga kerja, manajemen rantai supply, manajemen persediaan, penyusunan jadwal, dan kegiatan pemeliharaan. Lanjut ada efektif, efisien, dan produktivitas. Efektif yaitu penekanannya hanya pada pencapaian sasaran tanpa memperhitungkan input.
Sedangkan efisien menekankan pencapaian sasaran, juga menekankan penggunaan input seminimal mungkin, dan produktivitas, kemampuan menghasilkan sama dengan efisien, yaitu output dibagi input. Di sini ada pengukuran produktivitas dapat ditingkatkan dengan 3 cara, yaitu menaikkan output dengan input tetap, menurunkan input dengan output tetap, menaikkan output dengan menurunkan input. Lanjut ke faktor yang menentukan tingkat produktivitas. Ada tenaga kerja, ada modal, seperti dan peralatan lainnya, manajemen, kewirausahaan, atau entrepreneurship. Lanjut ke pertemuan 3, manajemen proyek. Nah, di sini ada definisinya. Definisi proyek yaitu kegiatan penciptaan produk yang sifatnya unik, dan keunikannya itu bisa dilihat dari satu, tempatnya itu selalu berpindah-pindah. Dua, bentuknya itu produk yang tidak selalu sama. Terus ukurannya itu relatif lebih besar, dan jumlah produk yang dihasilkan sangat sedikit bahkan tunggal. Perbedaan produksi dan proyek. Apa sih perbedaannya? Nah, produksi itu jumlahnya banyak dan bentuknya itu sama. Nah, di dalam produksi sifat pengolahannya itu berulang karena jumlahnya itu yang sangat banyak. Nah, proyek jumlahnya itu sangat sedikit dan bentuknya berbeda. Produksi ini yang diciptakan selalu berpindah sesuai dengan tahapan pengolahannya. Ini ada program. Program adalah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan menciptakan kondisi yang diinginkan. Berkaitan kondisi sosial kemasyarakatan bisa bersifat mikro, makro, maupun internasional. Program akan terus dilaksanakan bertahun-tahun dan akan dihentikan apabila dianggap telah mencapai tujuan atau kondisi yang diinginkannya itu tercapai. Nah, program ini memiliki waktu kegiatan jangka panjang, kadang seperti 5, 10, sampai 15 tahun, sedangkan produksi tidak terbatas waktunya. Fase manajemen proyek. Nah, di sini ada perencanaan. Perencanaannya itu terdiri dari penetapan sasaran, mendefinisikan proyek, dan penetapan tim. Yang kedua ada penjadwalan, yaitu ada menetapkan orang, uang, dan bahan, serta menetapkan antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. Ada juga pengendalian. Pengendalian itu ada mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran, juga merevisi ulang rencana jika diperlukan. Lanjut ke fase perencanaan proyek. Fase perencanaan proyek itu ada WBS atau Work Breakdown Structure, yaitu merupakan proses awal dari project management yang membagi dalam fase-fase proyek. WBS itu sangat penting dalam perencanaan proyek. Dengan WBS kita akan menuliskan tahap-tahap proyek secara mendetail. Struktur WBS ada 4, yaitu proyek, tugas-tugas utama, tugas dari tugas utama, aktivitas yang harus diselesaikan. Lanjut ke fase penjadwalan proyek. Ada Gantt chart, yaitu diagram perencanaan yang digunakan untuk penjadwalan sumber daya dan alokasi waktu. Gantt chart ini digunakan juga untuk semua kegiatan telah direncanakan, urutan kinerja telah diperhitungkan, perkiraan waktu, kegiatan telah tercatat, keseluruhan waktu proyek telah dibuat. Lanjut ke fase pengendalian proyek, yaitu ada PER atau Program Evaluation
and review technique atau yaitu teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk setiap kegiatan. Di sini itu ada perkiraan waktu, ada 3 perkiraan waktu PET, yaitu waktu optimis atau optimistic time. Yaitu adalah waktu penyelesaian kegiatan terbaik yang bisa didapatkan dalam sebuah jaringan PET. Waktu pessimistic time. Yaitu ada waktu penyelesaian kegiatan terburuk dengan asumsi kondisi yang ada sangat tidak diharapkan dalam sebuah jaringan PET. Yang terakhir ada waktu realistis atau most likely time. Waktu yang paling mungkin terjadi untuk penyelesaian sebuah kegiatan dalam jaringan PET. Lanjut ke CPM atau Critical Path Method, yaitu teknik manajemen proyek yang hanya menggunakan satu faktor waktu untuk setiap kegiatan. Nah, di sini ada network planning, yaitu IOA, Activities on a Row, yaitu aktivitas-aktivitas proyek yang dilambangkan dengan anak panah. AON atau Activity on Need, aktivitas-aktivitas proyek yang digambarkan dalam lingkaran kritikal. Di sini ada contoh soal, yaitu suatu proyek diawali dengan aktivitas A dan B yang dilakukan serentak. Aktivitas A mendahului aktivitas C dan H, aktivitas B mendahului aktivitas D, E, dan F, aktivitas C mendahului aktivitas S, aktivitas D mendahului aktivitas G, aktivitas E mendahului aktivitas A, aktivitas F dan G mendahului aktivitas I, dan aktivitas H dan I adalah aktivitas akhir proyek. Sini ada gambarkan network diagram dan tentukan jalur kritis, dan buat tabel tentukan jalur kritis dari nilai flat 0. Sini ada 2 tabel, yaitu aktivitas dan waktu atau hari. Sini ada aktivitas A, B, C, D, dan I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Di sini harinya ada 6, 8, 9, 5, 7, 9, 10, 19, 4. Yang dimaksudnya itu aktivitas A sama dengan aktivitas A sama dengan 6 hari, aktivitas B sama dengan 8 hari, aktivitas C sama dengan 9 hari, sampai ke aktivitas I sampai dengan 4 hari. Nah, di sini kita menggunakan rumus AOA atau Activity on a Row, yaitu aktivitas-aktivitas proyek yang dilambangkan dengan anak panah. Seperti yang mana sih anak panahnya? Nih, anak panahnya itu yang ini. Nah, A strip 6 itu adalah aktivitas A sama dengan 6 hari. Jadi sesuai dengan tabel yang di sini. Nah, yang B strip 8, aktivitas B sama dengan 8 hari. C strip 9. Aktivitas C sama dengan 9 hari. Nah, di sini tentukan jalur kritis. Jalur kritisnya itu ada 2, forward pass dan backward pass. Forward pass itu menambahkan dari kiri ke kanan menggunakan nilai tertinggi, berarti dijumlahkan atau ditambahkan. Forward pass itu dari kiri ke kanan, yaitu 6 ditambah 0 sama dengan 6 ditambah 9 sama dengan 15,
15 ditambah 9 sama dengan 24. Nah, lanjut ke backward pass. Backward pass itu mengurangi dari kanan ke kiri menggunakan nilai terendah. Berarti kebalikannya, berarti kita harus dikurangi. Dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri itu dari sini. Ya, dari sini. Yaitu di sini ada 30 dikurangi 15 sama dengan 15 dikurangi 7 sama dengan 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti ini sudah benar hitungnya udah benar dari kanan ke kiri. Dan tentukan jalur titik D, E, dan H. Yaitu jalur titiknya itu nih D, E, dan H sama dengan 30 hari. Ya, nih angkanya itu sama nih. Ini dari sini kalau backward pass. Berarti sama, berarti udah benar kan? Jalur titiknya D, E, dan H. Baik, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.